kau, Baba. Diam kau, muncung kau, setan, kurang ajar. Si Baba bodoh Baba misi. Karena kau penipu. Kau mengobrol abrik Alkitab. Apa aku jawab? Kenapa kau gila? Kenapa kau? Turunkan dia, saya bilang. Si Baba Mi, kenapa aku jawab? Kau jawab kenapa kau gila? Turunkan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu masih dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabur hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Akhi Zuma dan Ukhti Nora ya mendapat lawan debatnya yang super ngengkel seperti Bu Darni dan yang lain-lain ya, dan ya pada akhirnya ya di-kick. Karena apa? Karena ya menjengkelkan kalau sudah menghujat-hujat itu dan tidak dapat alurnya, tidak dapat poinnya, untuk apa? Yang sia-sia ya, karena tidak mengedukasi, hanya hujatan demi hujatan saja yang terlontar dari lisan mereka, maka kita yang mendengarkannya pun akan malah sakit hati gitu ya. Tidak ada dapat manfaat apa-apa, tidak dapat diambil hikmahnya apa-apa gitu, selain daripada menonton kebodohannya orang-orang kafir itu. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Begitu. Jadi puna suluk minjo tawa baturi kuburu ka alari memang mago. Langkah 1000 memang mago. Nah sabat teai Tuhan injo. Oh jadi teai Tuhan. Bang. Cetang anjo suluk baturi kubur ka. Cetang. Jadi begini Bang Zuma. Anjo menania film doti. Hari Rabu sebentar. Hari Rabu kita nonton bareng di MP Maghrib. Yang mau ikut, begitu maksudnya. Jadi yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan, Bung. Yang keluar dari kubur itu perakang. Itu kata Yesus, Yohanes 12:31, penguasa dunia ini telah akan dihakimi. Penguasa dunia telah datang, yaitu iblis, dan dia akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Begini, saya tes dari sekali lagi ya. Saya tes. Dari Gan Eden tidak mungkin. Gini, baca Yesaya 14 nomor 15. Iblis dilemparkan ke dalam kubur. Yesaya 14 nomor 15. Intinya begini aja Bang Suma, daripada panjang lebar, Bang Suma percaya Injil apa enggak? Isinya itu percaya apa enggak? Saya percaya kitab saudara adalah catatan yang dituliskan oleh pewarta yang melakukan penelitian-penelitian tentang kesaksian-kesaksian yang terjadi pada masa lampau. Ada yang salah? Tapi Anda menolak penulis-penulisnya gitu loh. Tapi mengutip beberapa ayat untuk membenarkan Abang, kan udah salah Abang. Saudaraku, ketika Anda tanya saya, Bang Suma, Anda percaya kitabnya orang Kristen itu firman Tuhan? Saya mengatakan tidak. Saya gak nanya itu firman. Tapi ketika Anda bertanya, apakah Anda percaya bahwa kitabnya orang Kristen itu adalah rangkaian cerita-cerita yang disadur, yang disalin, yang diciplak, yang diterjemahkan, yang dari bahasa lain ke bahasa yang lain, dan itu direvisi dan koreksi? Percaya nggak Anda kalau itu adalah cerita yang dibangun pada masa itu? Percaya. Kurang apa lagi? Tapi saya tidak percaya kalau itu firman Tuhan. Tapi kalau dibilang buku yang menceritakan tentang cerita-cerita kesaksian-kesaksian, saya percaya. Saya percaya. Kata siapa saya tidak percaya? Tapi saya tidak percaya itu adalah firman Tuhan, karena memang bukan. Tapi kalau dibilang cerita-cerita sejarah yang menceritakan tentang kejadian, itu saya percaya. Sama ketika saya membaca buku-buku seperti ini. Ini saya percaya nih.
bahwa ini adalah buku yang dituliskan berdasarkan dengan referensi dan daftar pustaka yang ditulis oleh penulisnya, oleh pengarangnya. Tapi bukan firman Tuhan, meskipun di dalamnya ada ayat suci. Tapi bukan firman Tuhan. Buku ini bukan kitabullah, bukan. Tapi di dalamnya ada termasuk jiplakan dari firman Tuhan, ada sabda Nabi. Tapi kedudukannya bukan sebagai firman Tuhan. Jangan Gitu, bicara Bang. itu ntar panjang lagi Bang. Soalnya begini, kalau abang bicara seperti itu sama halnya Anda juga mengatakan kitab Anda juga itu tidak valid jadinya. Tidak bisa. Oh, kenapa tidak bisa? Nah, sekarang setelah Bang Suma aja bisa Oke. mengatakan seperti itu kepada Oke. saya. Kenapa saya nggak boleh mengatakan Oke. seperti itu? Oke, baik. Ini kitab Anda nih. Sebelum Lukas menulis, Lukas terima dari mana? Intinya begini aja Bang. Nah, intinya kan, Penulis nah, itu ini kitab berasal saya. dari- Enggak, dengar dulu, kita ambil dengar dulu. kita berimbang. Hmm. Setelah Said menulis, dia terima dari mana? Dari Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad terima dari mana? Dari mana, Bang? Bang? Nabi Muhammad. Dari sebut aja. Dari Nggak tahu lah Bang. Dari Hah? Allah langsung itu ya. Malaikat Nah, Jibril. langsung dari Jibril. Oh dari Jibril. Berarti terputus kan? Terputus. Tidak ada dari ini dikumpul lalu disusun. Gak ada. Nabi Muhammad menerima dari Roh Kudus, malaikat Jibril. Lukas menerima dari mana? Sampai nggak ke Yesus? Nggak Dia sampai. akan datang kemudian. Lah, iya justru karena itu Lukas ditulis di antara tahun 70 sampai 76. Ada juga yang mengatakan 62, tahun 62. Sekarang Yesus hidup di tahun 33. Kapan bertemu dengan Yesus? Logikanya begini aja ya. Bagaimana bisa cerita itu sampai kepada Lukas? Saya tanya Bang Suma. Ya. Bagaimana? Contoh, Hmm. Bang Kian Santang menyampaikan berita kepada Bang Suma. Sekarang supaya tiba-tiba berita itu ada di saya langsung menuliskan. Sedangkan Kian Santang anggaplah udah gak ada modelnya. Bagaimana cerita itu bisa sampai ke saya Bang? Gini, saya bertanya sama Anda, dari mana Lukas terima cerita itu? Bang Suma saya coba. Kian Santang kan ngasih berita ke Bang Suma. Nah, Bang Suma yang nyatat nih anggaplah. Tiba-tiba, mohon maaf, Kian Santang udah gak ada. Anda bicara Al-Quran atau bicara Bible? Kedua-duanya. Oh, nggak bisa. Oh, Bible aja. Bible aja dah. Nabiku menerima wahyu langsung Ya, di dadanya nih. Langsung di Bible. dada beliau Al-Quran itu. Iya, Ilham Bible aja dah. Quran itu. Kalau nggak Bible, mau silakan. Bible aja, Bible aja. Ya, Jadi karena nggak begini. cocok. Oh, silakan. Oke. Jadi Kian Santang ngasih pesan ke Bang Suma, terus Bang Suma catat, simpan. Tiba-tiba Kian Santang, mohon maaf, udah gak ada. Lalu tiba-tiba 50 tahun berikutnya, tiba-tiba saya buat catatan begitu. Tapi isinya sama gitu loh modelnya. Ceritanya Ya. sama. Dari mana Anda tahu? Itu dah makanya. Menurut Bang Suma, saya dari mana mendapatkan berita itu? Ya, dari hasil penyelidikan. Baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 4. Lalu kenapa Matius disalahkan Bang Suma? Matius, Anda baca Matius 9 nomor 9. Untuk membuktikan bahwa pengarang Matius bukan murid Yesus, baca Matius 9 nomor 9. Siapapun itu kan yang Loh, yang penting nggak apa? ada pesan yang salah situ, gak ada Bang pesan yang Siapa salah. bilang? Kecuali kalau kitab yang sesat itu dia menyuruh kamu untuk berzina segala macam, apa membunuh. Oh, bukan begitu. Nah, Iblis itu bisa nggak kira-kira dia supaya diikuti, dia terang-terangan mengajak orang berzina? Ya ini hanya modal nekat ini. Sekarang saya coba tanya Bang Suma, apa ajaran yang salah dari Kristen? Semuanya. Selain Semua ajaran Kristen itu menyembah salah. Allah yang esa itu, selain itu Tidak ada perilaku satupun yang benar. salah apa? Semuanya salah.
Apa yang menurut kamu? Saya balik nanya, apa yang menurut kamu benar dari agama Kristen? Apa? Ceritanya, kebenarannya itu ceritanya karena memang tertulis begitu. Lah, kitabnya itu tidak ada validasi dari Yesus. Kok benar? Tapi dia yang merintahkan untuk memerintahkan Injil. Abang tahu Injil juga kan? Apa itu Injil? Injil itu adalah Artinya? wahyu Allah, wahyu Aduh. Tuhan. Injil Apa? artinya apa, Bang? Injil tidak punya arti, Injil itu. Aduh. Aduh, Jangan apa? jadi apologet, Bang. Jangan jadi apologet. Apa arti Injil? Apa arti Injil? Searching dulu lah. Yang Anda maksud Evangelion, kabar baik. Itu bukan Injil. Anda salah bertanya. Alamak. Injil itu isi alam itu. Dia itu nama sama suma. Apa artinya suma? Ada artinya suma? Nggak ada. Itu nama. Evangelion. Evangelion. Kabar baik. Yesus mengajarkan Injil. Kata Injil masuk di Kristen itu cuma ambil dari Al-Quran. Yesus itu mengajarkan hukum Taurat, Bang. Dia kan Nah, bagus. Berarti dia tidak mengajarkan surah Paulus kan? Tapi Paulus mengajarkan ajaran Yesus. Yesus yang mana? Lah, yang kutip-kutip dari Injil tadi. Mama Paulus menulis tentang Yesus yang datang kepadanya dalam bentuk suara, dalam bentuk cahaya. Yesus pernah ketika hendak ditangkap itu dia melakukan perjamuan malam terakhir bersama ke-12 muridnya. Di situ dia mengatakan, perbuatlah ini untuk mengenang saya. Sekarang jika memang semua lebih pengikut Kristus daripada pengikut Yesus daripada saya, ada nggak semua merayakan perjamuan itu untuk mengingat Isa? Ada nggak? Perjamuan itu untuk menguji siapa yang akan berkhianat kepadanya, siapa yang tidak. Dia udah tahu siapa pengkhianatnya, dia udah tahu Yudas. Yesus mengatakan, inilah darahku, inilah dagingku. Iya, kenapa dia melakukan itu? Karena dia tahu bahwa sekarang itu akan digantung di kayu salib. Nah, itulah ujiannya. Lalu kenapa kamu bilang itu adalah penyesat yang disalibkan? Salah besar berarti Bang Suma. Oh, sudah error anak ini. Yesus menguji dirinya, inilah darahku. Diambilnya anggur itu kan. Inilah darahku. Menguji dirinya bagaimana menurut Bang Suma? Dengan mengatakan inilah darahku. Anggur ini berarti bukan darah ini yang harus kau minum, tapi darah ini. Jadi siapa yang menginginkan benar-benar kematian atas diriku, berarti dia tidak menginginkan darah yang ini. Dia menginginkan darah tubuhku, yaitu aku ingin dibunuh. Maka diujilah di situ. Siapa di antara kalian akan menjadi pengkhianat? Berarti kalau ikuti logika Bang Suma, berarti menurut Bang Suma, murid-murid Yesus itu membunuh Yesus sendiri gitu. Karena mereka kan minum dan makan bersama Yesus waktu malam itu. Yang diminum apa? Anggur. Nah, yang menginginkan keinginan darah betulan siapa? Kristen. Tapi Bang Suma bilang itu adalah lambang ini darah dan tubuh. Berarti siapa yang minum itulah yang menginginkan kematian dia. Berarti yang minum anggur betulan itu tidak menginginkan kematian. Ente yang tidak minum anggur pingin darah betulan. Ente itu Dracula, pengisap darah beneran. Sedangkan Yesus sudah memberikan, inilah darahku, minumlah. Dikasihnya juga roti, inilah dagingku, makanlah. Jadi yang makan roti beneran, yang minum anggur beneran, tidak menginginkan kemudian darah dan dagingnya, tapi yang menginginkan kematian terhadap Yesus adalah dia yang benar-benar Dracula, setan. Astagfirullahaladzim. Saya ngomong sebentar Bang. Turun. Capek saya lah Denny. Bebal, betul-betul bebal, nggak ada otak. Cuman kayak mesin ketik. Tapi nggak nangkap. 1 jam lebih.
Iya. Saya ikutin iramanya, tapi nggak ada poinnya. Capek muter-muter. Keselak babi kayaknya Gurunda. Injil yang kuterima ini bukan dari manusia. Jadi dari mana? Tapi dari siapa? Dari Tuhan itu sendiri, itulah Yesus. Yesus datang sebagai Yesus manusia turun ke bukan. bumi. Kau yang botol. Yesus manusia bukan. Gak kau tengok si Paulus itu Yesus matanya manusia buta melihat Yesus itu. Secara jasmaninya manusia. Iya, iya. Jasmaninya Yesus turun secara ke jasmaninya manusia. matikan kalian aku, kalian matikan aku, takut kalian sama aku. Ya, Yesus datang sebagai manusia, tapi dia itu adalah kalian tuh sama-sama Kristen satu-satu, Bos. Biarkan aja. Gitu Timothy, bal-balik si Nora ini penipu. Kalau orang ini ngoceh-ngoceh, biar aja. Jadi ini, Momon biarkan, nggak usah di-mute, biarkan aja. Yang disampaikan Yesus, biarkan aja. itu kan memang berasal dari Allah. Ya, biar tahu kalian. Oh, jangan tolol kalian. Biar aja orang yang mau ngoceh-ngoceh di mute, nggak usah di mute. Injil yang diterima ini bukan dari manusia. Maksudnya bukan dari manusia berdosa, ya. Bukan dari manusia tapi kayak yang kita. dia terima itu dari penguasa itu. Ya, biar tahu kalian ya. Yaitu Tuhan Yesus, tapi dia turun datang sebagai manusia. Itulah dia. Makanya ini ayatnya. Makanya kalian nggak ngerti. Mbak Darni berarti udah nyambung kan? Tadi kan Mbak Nora berkata bahwa Sang Bapa telah memberikan firman itu kepada Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus adalah manusia, telah memberikan saya baik-baik para para domba-domba. Loh, Kalian bukan domba, kalian sekarang giliran kita lagi Bani dong. Yasu, dengarkan Ibu Gembala ngomong. Di dalam Matius 24 nomor 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Anak manusia, bukan Tuhan. Memang Yesus anak manusia, sementara dalam kemanusiaan Yesus disebut sebagai Mesias. Sementara Kristus, noise blender. Sementara Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia. Iya, itu maksudnya dia menerima kebenaran itu dari Allah. Maksudnya kebenaran yang tersirat dalam Titip 2 Yohanes 1 nomor 7 kan Nora. Itu memang berasal dari Allah. Kau sekarang begini. Timothy Dia tunggu dulu, menerima Injil Nora. dari Allah Timothy, apa dari inilah botolnya si Nora ini. Tengok ini, Matius 24 ini. Nora. Akan tampak anak manusia datang di awan-awan. Kalau di Al-Quranmu, Allah dan para malaikat akan datang di awan-awan. Makanya kau tinggalkan Yesus karena botol kau. Timothy, Paulus menerima Injil, yang memberitakan Injil Allah atau Yesus? Yang memberitakan Injil ke mana dulu? Yang Paulusnya, ya Paulus kan menerima dari Yesus. Iya. Ini Allah atau Yesus? Kok Allah atau kan Allah itu kan sumbernya. Allah kan sumbernya, bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Pertanyaan saya, yang memberitakan Injil ini Allah atau Yesus? Jawab aja. Ya, maksudnya itu kan kalimat ketegasan bahwa firman tidak, yang saya bertanya kepada kau jawab. Justru kamu yang nggak memahami, Mbak Nora, bentar. Coba kamu pahami konteks ayat itu dulu. Kamu jawab saya, yang memberitakan Injil ini siapa? Yang memberitakan Injil itu ya Paulus, manusia. Paulus itu manusia. Bukan Yesus. Juga. Bukan Yesus. Kan Yesus tidak ada di situ lagi. Oke. Paulus menerima Injil dari siapa? Paulus menerima Injil dari siapa? Dari Roh Kudus. Atas urapan Roh Kudus yang memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi Roh Kudus yang ketawa pula kau, botol kau, ketawa pula kau. Dia memberitakan kebenaran firman Tuhan atas ilham Roh Kudus. Saya bertanya, kau baca baik-baik Galatia. Nih, dikatakan begini. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Pertanyaan saya, Injil yang diberitakan Paulus Injil siapa? Loh, kan saya sudah bilang atas ilham dari Roh Kudus. Di mana tertulis ilham dari Roh Kudus? Loh, berarti kamu baca dulu di ayat pertama di awal-awal kalimat dari Paulus seorang rasul itu mendapatkan semuanya itu dari mana? Dari yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Mana diilhami Roh Kudus? Kasih karunia menyertai kamu. Kisah kita dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya kepada dosa-dosa. Mana? Aku heran bahwa kamu begitu lekas. Apa nih oleh kasih karunia memanggil kamu dan menguji? Di mana diilhami Roh Kudus?
Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau adakah ku coba berkenan kepada manusia? Mana diilhami Roh Kudus? Halo. Jadi kita di sini kita ngomong gini juga. Sebentar dulu Bang Cup, aku jadi teringat lagu tembak dor. Tembak dor. Ya, oke, sebelum ke Bang Ucup, Bang Ucup kan Kristen. Sebentar. Timothy, sebentar. Apa yang kamu baca itu sebenarnya sudah menjawab. Kau yang penipu. Kau yang memutarbalikkan Injil. Oke, sebentar. Tunggu kalian, kawan-kawan. Galatia 1, dengar ya, Galatia 1 ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus, itulah si Nora. Dibilangnya di Injil ditulis Yesus disalib, datang si Nora memutarbalikkan Injil, dibilangnya Yesus tidak disalib. Di dalam Injil ditulis Yesus disalib, tapi si Nora memutarbalikkan, dikatakan Yesus diserupakan, tapi nggak tahu namanya siapa diserupakan. Baik, sebentar. Oke, sebentar. Itu. Sebentar. Sebentar. Saya harus mau bicara. Saya mau iklan sebentar ya, teman-teman Kristen ya. Sebelum ke Anda Bang Ucup, sekali lagi mohon netizen untuk di tap layar, dikencangkan, dan sekali lagi buat teman-teman yang belum di subscribe YouTube Bang Blender Real Account, silakan untuk dicari di YouTube-nya Bang Blender Real Account buat teman-teman, karena itu bisa menjadi amal ibadah buat kita semua. Oke, lanjut Bang Cup, lanjut, silakan sampaikan satu-satu bicara Kristen, satu-satu lanjut. Kita bawa ayat. Jadi gini ya, pertama sebenarnya apa yang Abang Timothy diam dulu kau. Sudah terlangsung terjawab. Abang Timothy diam dulu. Jadi gini, kita di sini mau bahas tema atau membahas tentang agama apa? Ya kita di sini itu harus menunjukkan supaya orang yang lihat ini mereka bisa menyimpulkan. Cup, lanjutkan diskusi ini. Mereka yang melihat ini tidak di sini gas, Cup. Di sini gas. Lanjutkan gas. Lanjutkan ini. Oke, kita jawab dulu. Bukan kayak gitu, balik dia. Kita jawab dulu ya. Kita jawab Cup. Tadi itu dan kita kendor, belbali. Mana Paulus mendapatkan Injil yang diilhami Roh Kudus? Silakan. Betul. Mana Roh Kudus menyebarkan Injil? Pernyataan yang pertama sebenarnya sudah dibacain sama Nora di Galatia 1 ayat 11 sampai 12 bahwa ia tidak menerimanya dari manusia. Seperti itu ya. Itu satu. Yang kedua kita bisa lihat lagi. Sebentar lagi. Kemudian yang kedua kita bisa lihat lagi di 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 13. Yesus manusia bukan, jawab dulu. Dengar dulu. Yesus Tuhan datang sebagai manusia, Nora. Mbak Nora. Nah, sekarang yang memberitakan Injil manusia atau Tuhan? Ya Tuhan datang sebagai manusia, dari situ datangnya Injil itu. Mbak Nora, itu kalimat manusia. Itu namanya siapa? Diam dulu Timothy. Namanya siapa, Derni? Yesus. Diberikan kepada Paulus. Injil ini, ya tunggu dulu. Yang memberitakan Injil adalah Yesus, benar? Iya, Yesus tidak memberitakan Injil. Tunggu sama. Yesus tidak memberitakan Injil. Yang memberitakan sebelah situ loh, ayat 11. Sebab kita baca Nora. Sebab aku menegaskan kepadamu. Tunggu, kita baca. Siapa Derni? Yang menyebarkan Injil itu murid-muridnya, Mbak Nora. Yang menyampaikan Injil ke murid-muridnya siapa? Ya, yang menyampaikan Injil ke kita tuh kita menerima semuanya itu dari yang murid-muridnya. Yang menyampaikan Injil ke murid-muridnya itu siapa? Pertanyaan makanya saya. Kau dengar dulu, yang Injil menyampaikan itu Injil ke murid-muridnya. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar bahwa engkaulah yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Segala firman yang disampaikan, yang berkata gitu manusia atau Allah. Siapa? Ya Mbak Nora, yang firman yang disampaikan. Yang menyampaikan Injil yang menyampaikan tuh yang berkata tuh Allah atau manusia? Roh Kudus. Iya, yang menyampaikan. Roh Kudus. Kumute. Pertanyaannya. Kumute itu Timothy, tolong jangan debat kusir. Yang menyampaikan itu siapa? Itu pertanyaannya. Jelaskan siapa? Makanya
Kan tadi kan dia sudah jawab tuh, dia yang sendiri jawab sendiri bahwa segala firman telah disampaikan kepadaku. Artinya Allah telah menyampaikan segala firman kepada Yesus yang adalah manusia, betul? Nah, berarti Yesus yang menyampaikan betul. Injil, Tunggu kan? dulu Yesus makanya. yang menyampaikan Injil kan? Ya astaga, kamu jangan baca dulu, dengar dulu. Yesus yang menyampaikan Injil atau tidak? Susah kali loh. Dengar dulu, segala firman Yesus telah menyampaikan disampaikan, Injil segala atau firman tidak? dari Allah. Kamu konteksnya dulu, segala firman dari Allah, oke? Apakah Yesus yang menyampaikan Injil kepada mereka, kepada murid-murid Yesus itu siapa? Yesus atau tidak? Ya, Kan langsung dia datang loh. Firman itu langsung datang di tengah murid. Kalian berdua nih cocok jadi suami istri. Kawin aja lah kalian. Loh, justru yang menyampaikan Injil kepada murid-muridnya siapa? Yesus atau tidak? Simple Timothy, jawab dulu. Iya. Yang menyampaikan Injil siapa? Yesus menyampaikan kepada murid-murid. Sudah selesai. Yesus manusia kan? Yesus manusia. Nah, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Sementara Yesus menerima bukan dari manusia. Sementara Yesus menerima firman, apakah Yesus bukan dari menerima firman dari Elohim, dia manusia atau bukan? Yesus menerima firman-Nya bukan dari manusia. Yesus menerima itu firman penegasan dari manusia. Yang menerima firman itu manusia bukan? Kan justru itu penegasan Paulus bahwa ia tidak menerima dari manusia melainkan dari Allah. Itu manusia bukan? Pertanyaan kamu mau kemana? Saya bertanya sama kamu. Ketika Yesus menerima firman, Yesus itu manusia bukan? Yesus manusia. Yesus manusia. Sementara Paulus mengatakan dia menerima Injil ini, memberitakan Injil, bukan Injil manusia. Sementara Yesus menerima dari manusia bukan? Dari Elohim, sebentar kita lagi. Yesus menerima dari manusia bukan? Menerima firman Tunggu dari dulu, Elohim. Nora, Yesus menerima firman dari manusia atau bukan? Manusia. Iya, Yesus menerima firman-Nya dari manusia atau bukan? Paulus memberitakan Injil Injil manusia. Pertanyaan saya, Injil siapa yang diberitakan oleh Paulus? Ya, Injil dari Allah yang bukan manusia. Berarti Allah yang memberitakan Injil. Allah memberitakan Injil melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus menyampaikan kepada Rasul Paulus. Begitu. Yes. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Paulus, ketika Yesus menerima Injil, apakah Yesus manusia? Kok bodoh nih ya? Bos, kalimat diskusi. penegasan. Gak usah ketawa-ketawa diskusi. Jangan biasa Itu aja. kalimat penegasan, Nora. Makanya belajar bahasa Indonesia biar paham. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia betul. yang Karena mengajarkan Yesus tidak kepadaku. menerimanya dari Pertanyaan manusia. saya, siapa yang bukan manusia mengajarkan kepada Paulus? Ya Allah menyampaikan kepada Yesus. Makanya kamu tahu alurnya Di mana Yesus bertemu dengan Paulus? Astaga, kamu kembali lagi ke yang tadi Mbak Darni udah sampaikan. Sejak kapan Yesus tidak jadi manusia? Sejak kapan Yesus tidak jadi manusia? Ya, karena Sejak dia bersama Elohim di firman di Yohanes 1. Katanya dia bukan manusia. Sebelum dia dia bukan manusia. Oke, Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dia bukan manusia. Yohanes 1 ayat 14. Memang awalnya bukan manusia, Nora. Karena aku bukan Kok kamu menerimanya dari bolak-balik di manusia. situ aja, Nora? Nggak maju Karena maju. aku bukan menerimanya dari manusia. Iya, itu kalimat penegasan. Nah, berarti dia menerimanya dari siapa? Kan sudah kita bilang dari ilham Roh Kudus. Melalui Dari mana inspirasi dari yang ilham Roh diberikan oleh Kudus? Yesus Kristus. Di mana? Yesus Dari Kristus ilham Roh menerimanya dari Allah yang bukan manusia. Kalimat penegasan dari Rasul Paulus bahwa firman yang ia sampaikan itu memang betul bukan berasal dari manusia, betul. Nah, kalau gitu dari siapa? Karena itu merujuknya kepada Sang Allah, Allah yang kekal. Oke, sekarang Dari di mana sang Allah bertemu hakikat, sama Paulus? dari hakikat. Dari mana Allah bertemu Dari sama Paulus? hakikatnya. Dari mana Allah bertemu sama Paulus? Kisah para rasul sendiri lah. Yesus Mau ke Damsik. bertemunya dengan Yesus bertemunya dengan Paulus. Aduh, putar sana, putar sini. Oke, saya terima. Yesus Sekarang menjadi tunjukkan sama penengah saya, antara Yesus Allah dan mengatakan, Paulus. Yesus mengatakan, tunjukkan sama saya, Yesus mengatakan dia akan datang berupa cahaya. Silakan. Loh. Loh, Berupa kisah cahaya. para rasul 9 itu kan katanya Pertanyaan cahaya. gila. Loh, kisah Pertanyaan para rasul gila. 9 katanya cahaya. Kisah para rasul 9 katanya cahaya.
Betul tidak, Derni? Betul. Udah deh, kau buat pertanyaan yang jelas dulu baru bertanya deh. Yesus mengatakan dia datang berupa cahaya. Loh, dia kan memang hakikatnya roh, cahaya yang tak kelihatan. Di mana sih? Kalau otak separuh yang nggak ngerti itu, nggak nyampe. Ini ilmu tingkat dewa ini ilmunya. Di mana? Mengenal keberadaan Elohim harus ilmu tingkat dewa. Kayak kau itu dia datang seperti cahaya? Di mana dia datang seperti cahaya, Derni? Nipu. Di mana? Dia sebelum datang jadi manusia apa dia, Nora? Apa dia, Nora? Firman Elohim, dia adalah firman Elohim itu. Nah, yang datang kepada Paulus itulah hakikatnya itu yang sudah kembali dia ke asalnya itu. Di mana Yesus datang yang botol? Nggak ngerti kau ayat itu. Di mana kau putar kayak manapun ayat itu, Yesus itu adalah hakikatnya Elohim. Di mana Yesus datang sebagai cahaya? Jawab aja, Derni. Itu di Kisah para Rasul 9 menjumpai Paulus di dalam ayat 14. Di mana Yesus mengatakan dia datang akan seperti cahaya? Ayat 14 ayat 3 4. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Udah. Oke, apalagi kau? Yesus berkata, terang dunia. Terang dunia. Jadi matahari itu terang dunia, berarti Yesus adalah matahari. Mate mahita. Nggak tahu dia apa arti aku adalah terang dunia. Ada rupanya sekelas nabi berani berkata aku adalah terang dunia. Mana siapa? Tunjukkan dulu nabi yang berani berkata aku adalah terang dunia. Kecuali penguasa. Diam. Perintahnya. Oke. Nora. Mirroring lagi. Moderator di sini makanya susah. Mirroring lagi, kita lagi, jangan kamu. Dengar, diam kau Timothy. Kau mengatakan Yesus adalah terang dunia. Kalau begitu, apa itu kiasan? Kiasan atau tidak? Kalian pasti akan mengatakan tidak. Kalau begitu, kalau Yesus merujuk kepada anak domba, Yesus kenapa dikiaskan kepada binatang? Dijelasin dulu, biar kita bisa ngerti. Nih, saya bacakan Lukas 10 nomor 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Pertanyaan saya, yang jatuh seperti kilat dari langit kepada Paulus itu siapa? Bukan itu, bukan ke situ itu botol. Kok nggak jatuh? Kok kira sama itu? Itulah botol kau itu. Kok kamu bawanya sekarang? Kau pelintir-pelintir sama kau sekarang. Kata Yesus, yang seperti kilat jatuh dari langit itu siapa? Kata Yesus, yang seperti kilat itu apa? Lucifer yang jatuh dari langit itu Lucifer. Gini, Mbak Nora, baiknya yang jatuh dari langit seperti apa? Lucifer. Mbak Nora, kamu wudhu dulu. Kamu wudhu dulu, baru kita debat deh. Wudhu dulu. Yang jatuh dari langit itu seperti kilat itu siapa? Lucifer. Iya, itu di dalam Yesaya itu, Yesaya 14 ayat 12 itu adalah itulah yang jatuh, malaikat yang jatuh, ya, malaikat yang dibuang. Yang dibuang itu, yang dibuang. Saya tanya, seperti kilat apa enggak? Ya malaikat, dia malaikat yang membangkang, yang dibuang ke bumi, dimasukkan ke gua-gua gelap. Itulah iblis. Seperti cahaya apa enggak? Iya, seperti cahaya. Nah, berarti yang datang kepada Paulus cahaya atau tidak? Yang datang ke Paulus itu memang asli, memang itu Tuhan. Cahaya bukan yang dijatuhkan. Cahaya atau tidak? Buka kuping kau itu. Buka kuping kau itu. Yang datang kepada Paulus bukan yang dibuang. Langsung jawab aja, nggak masalah. Diam kau dulu. Orang nggak paham apa-apa kok. Yang datang kepada Paulus bukan yang dibuang dari sorga. Saya bertanya, yang datang kepada Paulus itu adalah Tuhan Yesus. Biar kau tahu ya, sadar kau Nora. Jangan kau pelintir-pelintir Alkitab ini. Udah aku bilang kau botol. Kepada Paulus cahaya apa enggak, Derni? Kenapa sih kau nggak mau jujur? Oke. Yang nggak jujur loh, Nora. Dari tadi tanya ini. Di dalam Yesaya 14 ayat 12 beda dengan di Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Beda. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Menurut Lukas 10 nomor 18, kilat jatuh dari langit juga itu adalah Sibilis, kata Yesus. Iya, yang jatuh dari langit itu itulah yang menantang Elohim. Ya, tentang penciptaan dia tidak diikut sertakan. Dia dijatuhkan ke bumi. Emangnya Yesus waktu melihat Paulus dijatuhkan rupanya Yesus ada dijatuhkan? Mana ayatnya? Mana ayatnya yang dilihat Paulus itu dijatuhkan? Mana ayatnya? Tunjukkan mana ayatnya dijatuhkan. Nora, sebentar Timothy. Bukan jatuh. Baik, sebentar. Jadi cahaya itu Oke, tunggu sebentar Timothy.
Leonardo monitor. Leonardo. Gas lu orang dulu. Kasih sebentar. Gas lu orang dulu. Jelaskan. Gas lu sebentar. Bu Darmi, lu sampai bila mau jadi kapten mengangkat manusia itu sampai kapan? Sampai bila? Tidak ada Yesus mengatakan Tuhan kalah aku ya sebagai Tuhan Allahmu. Karena tidak Allah itu sendiri. Wah, mana ayat pengakuan? Kalau kau nggak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mati aja kau. Mati kau dalam dosamu, kata Filipus. Itu yang mati. Mati kau dalam dosamu, kata Yesus. Diam dulu. Mati aja kau kalau nggak percaya kau Yesus Tuhan. Nggak mau kami mati dalam dosa kami. Kau yang botol, kau tinggalkan. Diam dulu. Saya mau sampaikan. Kan kau katanya kalau di Kristen menuankan Yesus di masuk surga, di surga itu bagikan malaikat. Lu pergi mati sekarang juga untuk membuktikan benar apa tidak. Lu pergi mati sekarang juga. Bapak kalau mati masuk surga. Jangan alasan macam-macam. Aku mau bukti sekarang juga. Lu pergi mati sekarang juga berani apa tidak. Mati sekarang juga untuk membuktikan konon mati masuk surga, di surga itu bakal malaikat, dan di surga ya memuji Tuhan. Haleluya. Lu berarti mampu sekarang. Kamu dan aku aja di mana perintahnya mencium hajar aswad? Udah itu dijawab. Di mana perintahnya dalam Al-Qur'an bahwa Allah mau mengajarkan mencium hajar aswad? Lu tidak akan mampu menggiring. Di mana perintahnya? Binimu, lu takkan mampu menggiring. Udah daripada kita cium hajar aswad kan lebih rugi lagi. Sekarang juga berani beda. Aku mau bukti, aku sudah cakap banyak kan. Jangan. Ya, menurut kamu lebih syirik yang mana? Mencium hajar aswad atau menuruti perintah Yesus? Silakan, bikin mati sekarang juga. Menurut kamu lebih syirik yang mana? Udah, mencium bagaimana? hajar aswad atau Injil yang mengikuti diterima perintah Paulus Yesus? ini bukan dari manusia, dari siapa? Jangan kok kajar Menurut kamu, dengar, menurut kamu yang ayatnya di Al-Quran ya, Islam menuangkan hajar aswad atau menuruti perintah Yesus? Mana ayatnya di Al-Quran umat Islam menuangkan hajar aswad? Silakan ke sini. Kalau ada aja aku siap. Aku bilang mencium hajar aswad. Lah apa masalah kalau mencium hajar aswad? Nabi Muhammad kita di mana Nabi Muhammad? Kamu mengikuti perintah Muhammad atau Allah? Nabi Muhammad itu naik haji ya, mencium hajar itu adalah surah Nabi. Allah apa sama dengan perintah Muhammad? Lah, perintah Allah apa sama dengan perintah Muhammad? Yesus itu mana ayatnya? Mana perintah Allah apa sama dengan perintah Muhammad? Lari kemana-mana, nggak enak. Perintah Allah Tidak apa sama dengan perintah Muhammad? Ngomong aja pun kayak anak TK. Pecat aja itu. Apa sih Loh, kalau tadi untuk menggas orangnya sementara, Leonardo kebablasan. Lanjut. Bukan. Enggak, Timothy. Nanti hajar aswad kita bahas sampai sedetail-detail mungkin. Nanti kau tunjukkan juga datanya, ya kan? Nah, sekarang jawab. Paulus menerima Injil itu bukan Injil manusia. Sementara Yesus ketika menerima firman, dia masih hakikatnya sebagai manusia. Mana firman yang disampaikan oleh Yesus? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerima. Mereka tuh menerima firman Yesus loh. Nah, mana visi firmannya apa? Yang diminta Mbak Nora tuh apa dulu? Kita harus cross check dulu. Maksudnya apa dulu? Karena saya tahu kita firman itu harusnya berasal dari Allah, bukan manusia. Pingsan dia. Lah, berasal dari Allah. Nah, Yesus kan menerima firman kan? Betul, Yesus menerima firman dari Allah, betul. Nah, sekarang dia sudah sampaikan firman itu kan kepada murid-muridnya. Oke, sama halnya juga dengan Muhammad menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, bedanya sekarang apa coba? mana isi firman itu? Tunggu dulu, mana? ketika kita tanya kepada kamu. Ketika Umar menuliskan tentang wahyu dalam Al-Qur'an, dengar. Ketika Umar menuliskan wahyu dalam Al-Qur'an, saya bertanya, wahyu itu dari Allah atau Muhammad? Yesus dari bapaknya yang disampaikan. Pertanyaanmu sama, Nora. Firman yang diterima Yesus dari bapaknya yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, katanya murid-muridnya sudah menerima firman itu. Mana? Mana firman itu? Loh, kan firman itu yang disampaikan kepada pengikut Rasul Paulus, murid-muridnya Yesus, pengikut Yesus Kristus, itu kan yang disampaikan. Sejak kapan murid-murid Yesus adalah Paulus? Sejak kapan? Murid-murid Yesus ada berapa banyak, Mbak Nora? 12. Oke, mereka menerima firman dari Yesus nggak? Sekarang mereka menerima firman dari Yesus. Mana isi firman itu? Loh, yang tertulis di Alkitab. Mana tertulis di dalam Bible kau? Dari tadi sudah disampaikan, kamu nggak nyimak ya? Di mana tertulis? Tertulis apa yang diminta dulu? Yang diminta tapi apa? Katanya tadi yang dibuka sama si Dani Ibrani. Sejak kapan Ibrani itu menjadi firman Tuhan?
Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Rasul Paulus diangkat oleh Yesus Kristus menjadi muridnya untuk menyebarkan. Kapan Tadi saya sudah baca kapan Yesus mengangkat Paulus menjadi muridnya? Tadi saya sudah baca bahwa tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa? Timothy ini jawabnya. Ini jawabnya. Aneh. Firman itu isinya meliputi ajaran tentang kasih, pengampunan, keselamatan, dan bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Elohim. Itu ditulislah para murid-muridnya di dalam Alkitab. Itulah firman itu yang baik-baik. Nggak ada dibilang bercabul kau, ganti-ganti istrimu, putuskan kepala orang, minum darah orang. Nggak ada kayak gitu Injilnya. Nggak ada. Babani si Dernion, hera babani. Kenapa kau babami kau bilang? Memang kan itu Injilnya. Apa kau babami kau? Diam kau, muncung kau, setan, kurang ajar. Babami, bodoh babami sip. Karena kau penipu. Kau mau berabrik Alkitab. Apa aku jawab? Kenapa kau gila? Kenapa kau? Turunkan dia, saya bilang. Si babami, kenapa aku jawab? Kau jawab kenapa kau gila? Turunkan binatang ini, Blender. Oke, jangan main-main sama saya. Kita harus ulang lagi ya Mbak Nora ya. Kau diam dulu Timothy. Kau bani anjing, diam dulu kau bani anjing. Kau diam dulu bani anjing. Saya bacakan ini. Perbuatan Tuhan kau menjijikkan bagi saya. Paham kau? Nih, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu. Pekerjaan biadab seperti ini, tahu kau? Nih, satu lagi, saya tunjukkan sama kau. Kawin cerai, binatang kau yang kawin cerai kau. Kau aja nggak ada aturan kau. Bisa kau tidak nikah sama bapak kau? Ada ajarannya, ada aturannya, nggak ada. Kau kawin, kentut pun kau sama bapak kau nggak masalah. Kita ada, Mbak. Diam kau, binatang kau. Dengarkan saya baik-baik. Jangan kau di sini menghujat. Saya sudah bilang, darah saya masih saya bisa kontrol. Ketika kau menghujat binatang, ya, tidak akan bisa saya kontrol. Ya, saya panas. Karena apa? Saya tidak seperti kalian kayak kalian. Tuhan kalian dikutuk tidak masalah sama kalian. Tuhan kalian aja dikutuk tidak masalah sama kalian. Kalian kiaskan Tuhan kalian dengan katakan anak domba, binatang, nggak masalah sama kalian. Makanya kalian dikatakan Yesus binatang. Binatang kalian dikatakan Yesus. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalian tuh anjing dibilang Yesus. Nih, Tuhan kalian ini ngeri kali nih, ya. Kau dengarkan saya Timothy, Tuhan kau nih, ya. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebab orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Ngerinya, orang suami istri kan belum bersetubuh, dibunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Pertanyaan saya, perempuan yang belum pernah bersetubuh, itu dari mana mereka tahu perempuan itu masih perawan? Dicocol, dicoba dulu. Buka dulu celana kau, ya. Coba dulu, kau perawan apa tidak? Kalau kau masih perawan, nggak akan kami bunuh. Nah, ketika sudah ditengok masih perawan, dilihat dulu. Oh, ini nggak perawan lagi, bunuh. Ngeri kan? Nah, ini bilangan 3135-nya apa dikatakan Tuhan kamu? Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Untuk siapa? Setengahnya untuk tentara yang keluar berperang, setengahnya upeti bagi Tuhan kau. Sekarang pertanyaan saya, 16.000 perempuan yang masih perawan, mau diapakan Tuhan kau? Binatang, kau bilang gonta-ganti. Dia ini telinganya conge. Kau menyembah Tuhan kamu, Yesus, yang dia punya nenek moyangnya, neneknya punya nenek, ternyata berzina dengan Batseba. Kalau Daud tidak berzina dengan Batseba, tidak ada kau punya Tuhan. Gak ada. Dan ini lucu. Bunda Nora. Sebentar, Bunda Nora, tambahkan lagi Matius 10 ayat 34. Sebentar, jangan masuk. Tambahkan lagi tuh. Jangan masuk dulu Bang Al. Jangan masuk. Kau Derni, ya, dari tadi dulu kau gonta-ganti. Kau kenapa tidak kawin-kawin? Karena kau memang sudah tidak punya hasrat. Dan laki-laki tidak ada yang mau sama kau. Mungkin. Kau selalu kalau berdiskusi bawakan ke dirimu. Contoh ya, kalau saya itu kau, monyet. Kau tengok pendeta-pendeta di luar sana. Bagaimana mereka berzina. Hujat kau menutup kenyataan pendeta pun juga gila seks. Anak di bawah umur 4 orang. Ditungkekin sama mereka. Melakukannya di mana? Di gereja. Paham kau? Borjong kau. Heran saya lihat ini si Derni ini.
Selalu mengarahkan ke perkawinan, kawin gonta-ganti, gonta-ganti, gonta-ganti. Karena apa? Laki kau miskin, makanya nggak sanggup gonta-ganti. Kristen tidak berani poligami karena miskin, nggak sanggup dia berpoligami, nggak sanggup, rugi dia rasa. Akhirnya apa? Bininya disengsarakan, tapi menjajakan perempuan bisa, jajan dia di luar sana bisa, check in ke hotel, bayar 500, bayar 1 juta, bisa. Istri disengsarakan. Lanjut dulu, di lain lagi. Sebentar Ya, nanti baru itu dibahas Timothy, lagi. kau ganti Lain dulu, kau lagi. pakai behala kau. Lain Turunkan si lagi. Timothy, saya nggak mau. Turunkan si Timothy, turunkan dia. Turunkan dia. Dan tadi diskusi apa dia? Diskusi tai yang munculnya. Saya minta data, dia hanya diilhami Roh Kudus. Mana datanya? Ya kau bacalah, Karena kau modal asumsi. Kau hanya modal asumsi, Timothy. Muncung kau tuh muncung asumsi. Sama seperti pendeta-pendeta kau. Pergilah kau ke gereja sana. Kumpulkanlah perpuluhan sana kau. Puaskan perut, gendutkan pendeta punya perut itu. Kau datang. Dan nih, sekali lagi kalau kau naik sini, jangan kau bawa bani asumu ya. Jangan kau bawa bani anjingmu di sini. Kau dibaik-baikin kayak anjing juga kau. Gonta-ganti cewek, gonta-ganti istri, gonta-ganti. Bibir kau, pendeta aja banyak juga yang baku tungkek kok. Banyak juga yang berzina, kau tutupi itu. Binatang kau, memang bangsatnya kau Derni. Nangislah kau di situ kau. Silakan Bang Al. Ikan tadi kamu sebenarnya di mana Pak Kuantam Bu Darni versus Mualaf Nora Mualaf ya, Mutinora. Memang kalau Tinora ini pantang dia digara-garai ya. Pantang disenggol-senggol. Kalau sudah disenggol-senggol, wah itulah jadilah dia ya. Pokoknya dipermalukan Kristen itu kalau sempat senggol-senggol itu, apalagi masalah agamanya disenggol ya kan, dihina-hina, dinista-nista, wah langsung beliau itu langsung naik darahnya itu. Memang begitu. Siapa saja ya, kalau saya saja yang kata para hamba Allah nih ya, banyak yang mengatakan saya ini sabar kalau debat itu sabar, kata guru-guru kita nih. Tapi ketika saya terkena lawan debat yang senang menghina-hina Nabi, menghina-hina Allah, itu memang langsung mendidih darah saya itu. Entah kenapa. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi dihina-hina itu saya biasa saja. Itu tidak menjadikan saya emosi, tidak menjadikan saya itu naik pitam, biasa saja. Malah saya ketawa-ketawa gitu. Saya senang kalau mereka itu menghina-hina saya itu ya. Itu menandakan bahasanya tuh saya mampu mengolah retorika, saya mampu untuk membuat hujah-hujah yang menghujam ke hulu hati mereka gitu ya. Nah, tidak ada memakai hujatan, tidak ada karangan-karangan yang kita buat sehingga menyakiti mereka gitu. Tapi kita keluarkan ya dalil-dalil sebagai hujah yang menghujam mereka ya, yang tertulis di dalam kitab mereka, lalu mereka kejang-kejang menghina-hina saya, itu saya senang gitu. Saya malah bangga dimaki-maki orang-orang kafir itu. Berbeda ketika orang-orang kafir itu menghina-hina, pasti mereka ngarang cerita gitu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdosenius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.